Apakah kalian tahu bahwa sebenarnya bukan hanya Syekh Syubakir yang memberikan tumbal di tanah Jawa, tapi juga ada Syekh Siti Jenar yang memberikan tumbal di seluruh pelosok tanah Jawa. Bagaimana kisahnya? Tetap ikuti di sequel perjalanan Untold Story Syekh Siti Jenar. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, follow, like, share, dan komen di kolom komentar. Yuk, kita ulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah misteri. Kali ini kita akan membahas Untold Story, kisah-kisah yang mungkin saja kalian belum pernah tahu atau mungkin sudah tahu ya, tapi masih lamat-lamat atau masih kurang yakin. Dan di sini kita akan menceritakan Untold Story tentang Syekh Siti Jenar episode pertama nih. Masih karena banyak sekali kisah-kisah atau sesuatu yang mungkin pada saat itu disembunyikan jasa-jasa Syekh Siti Jenar dalam penyebaran agama Islam. Dan di sini kita akan kupas. Mungkin juga di daerah kalian ini ada bekas peninggalan atau jasa-jasa Syekh Siti Jenar ketika berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Oke, kita mulai dari awalnya bagaimana Syekh Siti Jenar ini. Ada banyak versi nih kawan-kawan semuanya. Ada versi yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar ini lahir di Persia, tapi kita akan mengambil bahwa Syekh Siti Jenar ini lahir di Caruban Girang atau Cirebon yang pada saat itu dipimpin oleh Prabu Walangsungsang atau Sri Mangana ya, Sri Mangana atau Prabu Walangsungsang. Pada saat itu ayah dari Syekh Siti Jenar ya, itu seorang mufti dari Malaka bernama Syekh Dato' Ahmad. Dia bergerak atau moving atau berpindah dari Malaka menuju ke Cirebon untuk membantu keponakannya yaitu Syekh Datuk Kafi menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Syekh Datuk Kafi ini merupakan guru rohani sejati di kerajaan atau kesultanan Caruban Larang ya. Dia mendapatkan daerah atau dipasrai mengelola sebuah padepokan Islam yang bernama Giri Amparan Jati. Giri Amparan Jati. Nah, namun setelah ayah dari Syekh Siti Jenar ini berada di Cirebon, tidak lama kemudian beliau mangkat atau beliau wafat. Sampailah ketika Syekh Siti Jenar ini lahir di Cirebon, namun ketika usianya 4 bulan, ibundanya pun menyusul sang ayah wafat. Syekh Siti Jenar kecil ini diasuh dan diangkat oleh Prabu Walangsungsang itu sebagai anak angkatnya. Dan dia dititipkan untuk diasuh di Padepokan Amparan Jati oleh sepupunya ya. Berarti ini adalah Syekh Datuk Kafi ini adalah sepupu dari Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mempunyai nama kecil itu Syed Hasan Ali. Dia merupakan ya kalau diambil terahnya, kalau diambil sanadnya itu sampailah karena sampai ke baginda Rasul lewat jalur Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Hasan. Nah, Syekh Siti Jenar kecil ini yang bernama Syed Hasan Ali ini sejak kecil itu sudah memperlihatkan keistimewaan dalam hal kerohanian. Dan ini pun diketahui oleh sepupunya yaitu Syekh Datuk Kafi. Hingga sampai pada akhirnya di usia 15 tahun Syekh Datuk Kafi menyarankan Syekh Siti Jenar itu keluar dari Giri Amparan Jati untuk berguru di Malaka dan kemudian diteruskan di Baghdad. Mengikuti anjuran dari sepupunya yang juga merupakan guru rohaninya Syekh Siti Jenar atau Syed Hasan Ali ini, pergilah menuju ke Malaka. Namun belum sampai di Malaka nih teman-teman semuanya, belum sampai di Malaka ketika Syekh Siti Jenar atau Syed Hasan Ali ini tiba di Palembang, dia sempat untuk diajari kerohanian Islam ya. Kerohanian itu oleh Arya Dilah, Arya Damar yang pada saat itu menjadi Adipati Palembang. Dan tidak hanya di situ, atas bantuan
dari Syekh Bayanullah itu Syekh Siti Jenar atau Syed Hasan Ali ini disarankan untuk segera berangkat ke Baghdad, Irak, dan nanti setelah menimba ilmu di Baghdad melakukan haji umroh di Mekah. Singkat cerita Syekh Siti Jenar itu menimba ilmu di Baghdad. Namun kesukaan Syekh Siti Jenar pada saat itu Syed Hasan Ali lebih mengedepankan ilmu tasawuf daripada ilmu fikih dan ilmu syariat. Syariatnya sudah melewati pelajaran paripurna ketika di Giri Ambaran Jati, dan ketika dia menimba ilmu di Baghdad di Irak itu dia lebih mengedepankan ilmu tasawufnya, dan dia menjalankan Thorekoh Akmaliyah yang sanadnya langsung menuju Abu Bakar As-Siddiq. Oke, langsung saja perjalanannya tidak usah kita kisahkan ya teman-teman semuanya, karena banyak sekali perjalanan dari Syekh Siti Jenar, perjalanan rohani dari Baghdad menuju Mekah, kembali lagi ke Malaka dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, untold story-nya banyak sekali. Dan ketika pada saat itu Syekh Siti Jenar itu kembali ke Nusantara, dia melewati Malaka dan di situ kembali lagi ketemu Syekh Bayanullah. Dan dia menceritakan kisah-kisah spiritualnya ketika menimba ilmu di Baghdad dan di Mekah. Lalu dari situlah Syekh Bayanullah itu memberikan nama Hasan Ali itu adalah Abdul Jalil. Maka dari itu resmilah ketika menjadi seorang ulama, Hasan Ali menjadi Syekh Abdul Jalil. Ya, seorang guru rohani bertorekot Akmaliyah. Lalu perjalanan dilanjutkan lagi menuju ke Giri Ambaran Jati dan Caruban Larang. Namun ketika sampai di Giri Ambaran Jati, di situ hanya bertemu sebentar sebelum Syekh Datuk Kafi itu mangkat atau wafat oleh Prabu Walang Sungsang. Pengganti Syekh Datuk Kafi ini rencananya akan diberikan kepada Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Namun Syekh Siti Jenar menolak karena pada saat itu dia melihat seorang pemuda yang mempunyai cahaya rohani yang begitu tinggi yang bernama Syarif Hidayatullah. Dan Syekh Siti Jenar menyatakan bahwa nanti penguasa Cirebon itu adalah Syarif Hidayatullah. Dia yang akan menjadi ulama besar di kedepannya nanti. Akhirnya Syekh Siti Jenar ini pun diberikan sebuah daerah untuk dibuka perdukuhan baru ya. Daerah-daerah itu dibuka oleh Syekh Abdul Jalil ini dengan beberapa pengikut Syekh Datuk Kafi yang kemudian diboyong sebagai muridnya di daerah baru itu. Dibukalah hutan dan membuat sebuah perdukuhan yang bernama Dukuh Lemah Abang. Ya, lemah abang ini adalah sebuah manifestasi dari terlepasnya sebuah nafs amarah dalam tubuh manusia. Ketika nafs amarah ini terlepas, maka sudah tidak ada lagi hijab antara manusia dan Tuhannya. Dalam membuka Dukuh Lemah Abang inilah Syekh Siti Jenar menanamkan sebuah tumbal yang sudah diberikan energi roh ilahiyah yang kemudian berupa tanah merah. Makanya dari itu dusun atau dukuh dari daerah yang dibuka oleh Syekh Abdul Jalil diberikan Dukuh Lemah Abang. Dengan dibukanya Dukuh Lemah Abang ini dan masuknya banyak orang menuju perdukuhan yang baru ini, makanya dukuh ini cepat sekali berkembang teman-teman. Dan di situ Syekh Abdul Jalil tidak mengajarkan syariat Islam. Dia hanya mengajarkan akhlak yang baik, akhlak jujur, akhlak meneriman, akhlak yang jelas dia hanya menekankan pembelajaran tentang akhlak, bukan pembelajaran tentang syariat. Ya, bukan pembelajaran tentang syariat. Dalam perjalanan waktunya, Syekh Abdul Jalil ditemani beberapa muridnya dari Dukuh Lemah Abang dan Giri Amparan Jati itu membuka daerah-daerah baru, dan setiap daerah baru yang dibuka oleh Syekh
Abang atau Syekh Siti Jenar atau Syekh Abdul Jalil ini diberikan tumbal sesuai dengan wisi ilahi atau sasmita ilahi dari roh ilahiyah yang dia miliki, apakah itu menggunakan tanah merah, tanah putih, maupun tanah kuning atau coklat, yang menunjukkan manifestasi terlepasnya nafs dalam tubuh manusia yang menjadi hijab antara makhluk dan Tuhannya. Maka dari itu setiap daerah yang dibuka oleh Syekh Siti Jenar itu diberikan nama Lemah Abang, Tanah Merah, Jenar atau kuning ya. Jenar itu dalam bahasa Jawa kuno itu artinya kuning lah, kuning oren gitulah ya. Jenar atau tanah putih. Nah, dari sinilah tumbal-tumbal dari Syekh Siti Jenar itu menggambarkan kegaiban di Nusantara atau di tanah Jawa. Nah, tumbal-tumbal inilah yang dipasang Syekh Siti Jenar ini ternyata membuat alam jin yang ada di tanah Jawa ini goncang nih kawan-kawan semuanya. Sampai suatu ketika Syekh Siti Jenar ditemui seorang ditemui oleh Raja Jin Tanah Jawa, yaitu Jin Setan Kabir ya. Setan Kabir dia mempertanyakan apa yang dibacakan ketika Syekh Abdul Jalil ini membuka dan memberikan tumbal di daerah yang baru dibuka. Dalam dunia pandangan jinnya itu, tumbal itu seperti kilatan, seperti kilat yang menyambar-nyambar, dan ketika ada bangsa jin mau masuk di situ, ketika tersambar oleh petirnya, mati. Mendapat cerita seperti itu dari Jin Setan Kabir, Syekh Abdul Jalil pun terkejut. Ternyata apa yang dia tanam di setiap daerah-daerah baru yang diberikan doa-doa ilahiyah oleh roh ilahiyah yang dia miliki, ternyata mengeluarkan energi yang begitu dahsyat yang mampu menggoncangkan dunia jin. Lalu diceritakanlah apa yang dia lakukan ketika memberikan tumbal atau membuka daerah-daerah baru dengan menanamkan tanah-tanah yang merupakan wujud dan manifestasi terlepasnya nafsu-nafsu dalam tubuh manusia. Lalu terjadi perdebatan antara Setan Kabir dan Syekh Abdul Jalil. Nah, dari perdebatan disitulah akhirnya Setan Kabir ini kalah berdebat setelah melihat pancaran cahaya roh ilahiyah dari mulut Syekh Abdul Jalil ini kawan-kawan semuanya. Dan disitulah terjadi konsensus antara Syekh Abdul Jalil dengan pimpinan jin Tanah Jawa yang bernama Setan Kabir ini. Syekh Abdul Jalil mempersilahkan para jin itu berpesta darah manusia, asalkan daerah-daerah yang sudah ditanam tanah-tanah dari perwujudan nafsu manusia ini, ketika manusia-manusia yang menghuni daerah itu sudah melupakan atau sudah meninggalkan akhlakul karimah, meninggalkan akhlak-akhlak yang terpuji, meninggalkan tuntunan-tuntunan ilahi. Tapi selama masih ada manusia yang menjalankan syariat dan menjalankan ketentuan manusia dan ilahinya, para jin itu dilarang untuk berpesta darah. Dan itu disetujui oleh Setan Kabir kawan-kawan semuanya. Nah, dari situlah kemudian Syekh Abdul Jalil merambah mulai dari ujung kulon Pulau Jawa hingga akhirnya melakukan perjalanan menuju ke timur. Dan disitulah nanti terjadi yang namanya perubahan cara berdakwah yang dilakukan para dewan wali. Bagaimana kisah selanjutnya dan apa yang menjadi perubahan cara dakwah dewan wali sehingga mampu menyebarkan agama Islam dan bisa diterima oleh orang-orang Jawa selaku penduduk asli Pulau Jawa ini, tetap di channel Sejarah Misteri. Oh iya, apakah kalian saat ini tinggal di tempat atau di daerah atau di desa yang menjadi penumbalan
manifestasi nafsu manusia yang dilakukan oleh Siti Jenar? Mungkin kalian tinggal di Tanah Abang. Tanah Abang mulia dong sekarang. Atau mungkin daerah atau dusun kalian itu bernama Kajenar atau Jenar atau Kedung Jenar dan lain sebagainya yang berurusan dengan Tanah Abang, Lemah Bang, City Breed, atau mungkin Pasir Putih, Tanah Putih, atau mungkin Kajenar, Jenar dan lain sebagainya. Dan itulah tempat-tempat yang dulu diberikan tumbal oleh Syekh Siti Jenar, dan kalian bisa amati bagaimana perilaku orang-orang yang berada dalam lingkungan-lingkungan yang ditumbali oleh Syekh Siti Jenar itu. Masih berlanjut bagaimana kisah untold story-nya Syekh Siti Jenar atau Syekh Abdul Jalil ini. Tetap di Sejarah Misteri. Jangan lupa untuk subscribe, follow, like, komen, dan share video ini. Dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian yang pertama kali tahu ketika kita upload video terbaru. Channel Sejarah Misteri undur diri. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.